Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Hasanah dari kelas B PGSD PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya membuat tugas digital storytelling untuk memenuhi mata kuliah literasi dasar topik 5 aksi nyata. Pengalaman proses belajar literasi. Pengalaman proses belajar literasi saya dimulai dari masa kanak-kanak. Saat itu, saya senang membaca majalah Bobo. Majalah Bobo saat itu sangat digemari oleh anak-anak seusia saya, termasuk saya sendiri. Di dalamnya ada cerita yang menarik dengan gambar-gambar yang juga sangat menarik minat baca anak-anak. Selain literasi membaca, saat usia SD, saya juga sudah mulai mengenal literasi menulis, yakni mengisi buku diari. Setiap selesai pulang sekolah, saya biasanya menuliskan pengalaman-pengalaman saya dari yang menggembirakan sampai menyedihkan di buku diari yang saya miliki. Sudah banyak buku diari yang telah saya habiskan, dari yang biasa hingga yang memiliki kunci atau kode, agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Hal tersebut terasa menyenangkan bagi saya, karena saya bisa mengungkapkan perasaan saya tanpa khawatir diketahui oleh orang lain. Pengalaman tersebut berlanjut ketika saya memasuki usia SMP. Saat itu, ketika akan memasuki waktu libur, biasanya saya ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku. Salah satu novel yang saya ingat dan saya sangat sukai yaitu berjudul The Witches. Berkisah tentang seorang penyihir dan anak laki-laki berusia 8 tahun di mana dia tinggal bersama neneknya yang memiliki banyak pengetahuan tentang penyihir. Novel ini sangat menarik bagi saya karena membuat daya imajinasi saya menjadi lebih tinggi dan membayangkan kisah-kisah seru dan menyeramkan yang terdapat di dalam novel ini. Saat saya memasuki usia SMA atau masa SMA, saya memiliki saudara sepupu yang gemar membaca komik. Dia memiliki banyak komik dan sering meminjam komik ketika hari libur. Saat itu, saya juga tertarik dan sering ikut kepadanya ketika meminjam komik. Beberapa komik yang saya baca saat itu adalah Detektif Conan dan Inuyasha. Kebetulan saat itu filmnya pun sedang terkenal dan tayang di televisi. Maka dari itu, saya juga tertarik untuk membacanya. Detektif Conan menceritakan tentang seorang detektif yang sering membantu kepolisian mengungkap kasus pembunuhan, namun karena diracuni, tubuhnya menjadi kecil. Sementara Inuyasha menceritakan tentang makhluk setengah iblis dan setengah manusia, disebut Inuyasha, dan Kagome, yaitu manusia, yang berpetualang mencari permata suci Sikon. Setelah dewasa, saya mulai mengenal bacaan motivasi dan pengembangan diri, seperti kayak Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, yang bercerita cara memberikan pengaruh bagi orang lain. Buku-buku ini, yakni motivasi dan pengembangan diri seperti ini, dapat meningkatkan pengetahuan saya secara sosial menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga mulai menyukai novel karangan Terelie seperti Pergi, Pulang, Tentang Kamu, dan Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Karangannya memberi warna tersendiri bagi saya dengan tulisan-tulisan yang indah dan memberikan imajinasi yang asik bagi saya. Novel lainnya yang saya sukai yaitu karya Pilih Baik, yang bahasanya sangat puitis dan indah, khususnya bagi saya seorang perempuan, terutama karyanya yaitu Dilan 1990. Karya lainnya seperti Dilan 1991, Milea, dan Ancika juga sama indahnya. Novel-novel tersebut menyajikan tentang kisah cinta anak SMA yang diramu dengan bahasa yang indah
menjadi warna tersendiri untuk novel romantis Indonesia. Berikutnya, saya akan menceritakan pengalaman mengajar literasi di tempat saya PPL, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksinya. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, saya melakukan observasi lebih dahulu di kelas 5A yang akan saya jadikan kelas praktek literasi, menggunakan lembar observasi yang terkait dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, juga PPL 1 topik 2. Setelah itu, saya membuat rancangan pembelajarannya. Saya juga berkonsultasi dengan guru pamong sekaligus guru kelas untuk persiapannya. Kali ini, saya membuat rancangan pembelajaran literasi menggunakan buku digital di website Literasi Cloud. Berikut ini adalah lembar observasinya, juga rancangan pembelajarannya. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Saat proses pembelajaran, saya menggunakan media laptop dan proyektor untuk menampilkan buku digital di website Literasi Cloud. Saya menggunakan strategi membaca bersama dan membaca pemahaman, yakni mengaktifkan pengetahuan, memprediksi, dan menyimpulkan, untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang buku yang dibacanya. Pada prakteknya, saya memberikan beberapa pertanyaan yang selaras dengan strategi membaca pemahaman. Peserta didik aktif dan partisipatif ketika pembelajaran berlangsung. Di sana, saya juga memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik agar selalu semangat dalam belajar dan membaca. Nah, ini adalah buku digitalnya, juga websitenya. Berikutnya, di tahap refleksi. Setelah proses pembelajaran literasi di kelas, saya melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik dan guru kelas sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi saya yaitu manajemen kelas untuk mengatur kelas agar lebih kondusif, juga penggunaan Chromebook untuk semua atau beberapa siswa agar dapat membaca isi bacaan dengan lebih jelas, terutama yang berada atau duduk di area belakang. Berikutnya, ini adalah testimoni dari peserta didik di kelas 5A setelah saya praktek literasi tersebut. Yang terakhir, ini adalah harapan saya jika kelak saya dapat berkontribusi untuk proses pembudayaan literasi di kelas atau di sekolah. Harapan saya, setelah melalui proses pembelajaran literasi dari sejak kecil hingga saat ini turut berkontribusi membudayakan literasi di tempat saya PPL, saya berharap saya dapat menjadikan literasi membaca dan menulis menjadi kebiasaan bagi peserta didik saya saat ini dan nanti ketika saya menjadi seorang guru profesional. Merubah kebiasaan memang tidak semudah yang dibayangkan, tetapi tidak melakukan perubahan sama sekali akan terasa lebih menyedihkan. Cukup sekian atas digital storytelling proses pembelajaran literasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.